Pernahkah Anda bertanya, karakter seperti apa yang Tuhan inginkan bagi seorang pelayan gereja? Atau hal-hal apa saja yang perlu saya perhatikan dan lakukan sebagai seorang pelayan Tuhan? Bagaimana caranya agar saya tetap bertumbuh dengan maksimal saat melayani dan bekerja di waktu bersamaan? Bagaimana caranya memimpin sekaligus melayani dalam bidang pelayanan saya? Jika Anda pernah bertanya demikian, inilah saat yang tepat untuk mengikuti kelas ini. Mulai bulan September ini, GKY Kebun Jeruk membuka kelas pembinaan pengurus yang akan diadakan pada tanggal berikut ini. Kelas ini bersifat wajib bagi semua BPP dan anggota pengurus yang ada. Sampai jumpa dalam pertemuan kita. Shalom, bersyukur pada Tuhan gereja kita telah memiliki aplikasi yang memudahkan kita untuk mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja. Caranya gampang, jemaat dapat membuka aplikasi Play Store pada smartphone masing-masing dan ketikkan GKY Kebun Jeruk pada kolom pencarian. Untuk sementara, aplikasi gereja kita hanya tersedia untuk Android saja. Terus dukung dalam doa supaya kedepannya bisa digunakan juga di sistem operasi iOS ya. Lanjut ke fitur-fiturnya. Yang pertama, dengan aplikasi ini kita dapat melakukan pendaftaran untuk mengikuti ibadah secara langsung di gereja. Jemaat tinggal klik tombol yang ada di bagian atas. Lalu kemudian masukkan nama dan nomor ponsel Anda. Yang kedua, saudara dapat mengikuti semua kegiatan gereja dengan menekan tombol jadwal. Tekan kegiatan yang ingin diikuti lalu di sana terdapat link yang dapat mengarahkan Anda mengikuti ibadah setiap minggunya. Yang ketiga, semua informasi tentang lokasi gereja, kontak, sosial media, bahkan warta jemaat dapat dilihat melalui aplikasi ini juga loh. Saudara tinggal menekan setiap tombol yang tersedia. Jika saudara memiliki pertanyaan lebih lanjut, saudara dapat memanfaatkan fitur chat yang ada dalam aplikasi ini juga. Yang keempat, melalui aplikasi ini juga kita bisa tahu komsel yang bisa kita ikutin di gereja, jadi kita bisa bertumbuh maksimal dalam komunitas umat percaya. Yang kelima, bagi jemaat yang mau memberikan persembahan dapat scan barcode yang ada di tombol bagian bawah. Mari download aplikasi ini dan bagikan kepada sahabat dan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan dan kesempatan pada pagi hari ini Tuhan boleh memberikan kepada setiap kita untuk boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam ibadah kita pada pagi hari ini, kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ayat panggilan ibadah pada pagi hari ini diambil dari nyanyian Mazmur nomor 146 ayat 1 dan 2. Haleluya! Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita menyembah Tuhan. Kita naikkan syukur kepada Tuhan. Kita bermazmur bagi Allah kita, karena Dia hanya satu-satunya Allah yang layak dimuliakan, layak ditinggikan. Mari kita katakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya. Mari bermazmur bagi Allah kita. Bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi.
mari kita angkat tangan kita dengan perlahan kita katakan bersama-sama. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas sekali lagi dengan sungguh katakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita bernyanyi bersorak bagi Allah kita. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Oh, gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Lebih lagi mari kita bernyanyi bagi Allah kita, bersorak bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Kita tundukkan kepala kita. Tuhan kami yang sungguh baik, Tuhan yang sangat baik dan teramat baik. Kami bersyukur Tuhan, buat kesempatan pagi ini kami boleh datang untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami membawa hidup kami, membawa diri kami, membawa totalitas diri kami ke hadapan Tuhan. Kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau menikmati baik-Mu, kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan.
Biarlah kuasa-Mu boleh memenuhi setiap kami Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan Tuhan boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan. Berikan hati yang sungguh yang mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan yang boleh memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Boleh memberkati kami, memperbaharui setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, tanpa terasa 1 minggu telah kita lalui dalam anugerah Tuhan. Tentunya banyak hal yang boleh kita alami, banyak hal yang boleh kita lakukan. Dan tentunya juga banyak hal kita mengecewakan hati Tuhan. Mungkin dalam keseharian kita sering mengatakan, aku anak Tuhan. Aku pengikut Yesus, aku pengikut Kristus. Tapi apakah kita benar-benar sudah mencerminkan anak-anak Tuhan itu? Apakah ketika kita bertindak, berlaku, berpikir, apakah sudah mencerminkan anak-anak Tuhan itu? Biarlah pada pagi hari ini Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, kita mau datang kepada Tuhan, membawa diri kita, mengakui setiap dosa dan kesalahan kita yang kita lakukan dalam 1 minggu ini. Baik itu sengaja atau tidak sengaja. Mari kita akui di hadapan Tuhan. Yesus Kristus mati di Kalvari, yang mati untuk tebus dosaku. Oh benarlah rahmat dan kasih-Nya, Yesus menebusku. Yesus menebusku. Yesus menebusku. Oh besarlah rahmat dan kasih-Nya, Yesus menebusku. Yesaya 1 ayat 18 berkata, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari kita pujikan bait yang ketiga. Yesus Kristus kan datang kembali untuk menyambut semua umat-Nya. Oh betapa mulia Ia kembali. Betapa mulia Ia kembali. Yesus menyambutku. Yesus menyambutku, Yesus menyambutku. Jemaat Tuhan, saya dong untuk bangkit berdiri. Yesus menyambutku. Yesus menyambutku. Oh betapa mulia Ia kembali
Sambil musik terus dimainkan bagi setiap kita, mari kita ambil waktu pribadi di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Akui segala dosa dan kesalahan kita di dalam hati kita terhadap Tuhan. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Bapa, kami saat ini bersama-sama datang di depan tahta Tuhan, merendahkan diri setiap kami, karena kami menyadari bahwa diri kami berdosa dan sebenarnya tidak layak untuk datang di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengakui segala dosa kami di hadapan Engkau dengan hati yang takut dan gentar di hadapan-Mu. Sebab Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang tidak bercela sedikit pun. Tuhan, kami mohon Engkau mau mengampuni dosa kami, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan kepada setiap kami. Engkau mau menyucikan setiap kami, mengampuni setiap dosa kami. Kami lakukan melalui perkataan, pikiran, dan isi hati kami yang menyakiti sesama dan hati Tuhan. Berbelas kasihanlah kepada setiap kami, Tuhan. Dan ketika kami melihat dosa kami mengingat betapa besar pengorbanan Tuhan di atas kayu salib bagi setiap kami. Tanpa pengorbanan Tuhan waktu itu, mungkin hari ini kami tidak ada di tempat ini. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, ketika Tuhan mati di atas kayu salib, Kau memanggil setiap kami, Tuhan, untuk percaya dan memperoleh pengampunan dari salib Tuhan, pengorbanan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Di kesempatan ini kami juga mengucap syukur, terima kasih untuk salib-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh dilayakkan kembali menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 85 ayat yang kedua berkata demikian. Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu, ya Tuhan. Telah memulihkan keadaan Yakub. Setiap kita, dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kita bersyukur, puji Tuhan akan hal itu. Mari kita angkat pujian yang akan kita naikkan ini sebagai tanda ucapan syukur kita. Pada Tuhan karena Ia baik.
menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuat tukang bangunan ini sudah menjadi batu penjuru. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Puji Tuhan. Yesaya 51 ayat keempat berkata demikian. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Mari saat ini tiba saatnya bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan di segala tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Saatnya bagi kita semua untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Satu pujian yang boleh menjadi kerinduan setiap kita, bahwa kita mau memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau beroleh hati yang bijaksana daripada Tuhan. Mari kita pujikan bersama-sama. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari yang pria saja, mari kita katakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Mari yang wanita saja katakan, ajar kami Bapa. Sekali lagi jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan, mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan
kuasamu Tuhan dan ajaib jalanmu. Jalan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Gereja. Dan ajaib jalanmu, pimpin kami di setiap waktu. Setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami masih diberikan kesempatan boleh beribadah dan mendengarkan firman-Mu secara leluasa. Tuhan, bersyukur untuk waktu ini, tolong Tuhan pimpin setiap kami. Ketika firman Tuhan kami dengar, biar Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti dan percaya dan diberikan kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya pertama-tama mengucap syukur, berterima kasih karena sudah diberikan kesempatan boleh kembali lagi membawa firman Tuhan di gereja ini. Dan saya boleh jujur, ketika saya datang ke gereja ini, selalu yang saya rasakan itu suatu suasana kekeluargaan, Bapak Ibu Saudara. Apakah semua setuju akan hal ini? Ini adalah satu anugerah yang boleh kita dapatkan ya sebagai jemaat di tempat ini. Ada satu suasana kekeluargaan yang sangat baik, di mana juga anak-anak pemuda di sini juga boleh melayani Tuhan. Wah, itu anugerah Bapak Ibu Saudara. Kita terus berdoa supaya gereja di tempat ini selalu ada damai sejahtera dari Tuhan itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin ya. Mari kita sama-sama pada saat ini belajar firman Tuhan dari Matius 9. Kita buka Alkitab kita. Matius 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Kita akan baca sama-sama ya. Hanya beberapa ayat saja dari Matius 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Oke, 1, 2, 3. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kisah yang barusan kita baca itu terjadi di kampung halamannya Tuhan Yesus sendiri, yaitu di mana? Di Galilea, di Nazaret, Bapak Ibu Saudara. Jadi di kota ini, di rumah cukai yaitu rumah pajak, disinilah pertama kalinya Yesus mengajak Matius untuk pergi pelayanan bersama dengan dia. Tentu yang namanya kampung halaman ini bukan pertama kalinya Yesus bertemu dengan Matius. Saya yakin ini bukan pertama kalinya mereka bertemu, tetapi untuk kesekian kalinya dan saat ini Tuhan mengajak dia pergi. Ayo kita pergi pelayanan, kita beritakan Injil bersama-sama. Dan di saat itu Matius menjawab panggilan Tuhan ini. Siapa Matius yang kita simak dalam kisah ini? Itu adalah Matius, penulis Injil Matius ini sendiri Bapak Ibu Saudara. Jadi Matius ini dengan kata lain dia ini menuliskan kisahnya, pengalamannya ketika dia dipanggil oleh Tuhan untuk pergi memberitakan Injil bersama-sama. Ya waktu itu ketika Matius sedang bekerja di kantor pajak ya, ini jam kantor berarti biasa. Ya Tuhan Yesus datang waktu Matius lagi di jam kantor dan Tuhan Yesus datang berbicara dengan Matius.
dengan mengajaknya pergi bersama dengan Tuhan Yesus memberitakan Injil. Lalu Matius pergi meninggalkan pekerjaannya dan dia pergi bersama dengan Yesus. Tetapi Matius tahu bahwa ketika dia pergi dengan Tuhan Yesus itu bukan di sekitar Nazaret aja, bukan. Tetapi juga akan keluar kota yang jauh-jauh bersama dengan Tuhan. Maka dari itu mungkin dia perlu untuk bawa beberapa helai baju, mungkin bawa bekal segala macam, mungkin juga pamit dengan keluarganya di rumah. Maka di kesempatan yang sama Matius harus pergi pulang ke rumahnya dulu. Dan dia mengajak Tuhan Yesus dan para murid datang ke rumah. Ayo kita makan bareng dulu sebelum kita pergi. Ya, makan bareng. Dan Matius juga mengundang teman-temannya, pemungut cukai yang lain, orang-orang pajak lainnya yang datang juga ke rumah Matius makan bersama. Dan juga kita lihat ada orang berdosa dibilang. Jadi datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama dengan dia dan murid-muridnya. Siapa orang berdosa yang dimaksud di sini? Orang berdosa yang dimaksud di sini kemungkinan besar adalah orang-orang yang pernah kedapatan berbuat jahat di masyarakat. Ya, mungkin mereka mencuri, kedapatan berzina, kedapatan merampok, tetapi mereka sudah melewati masa hukuman. Ya, mungkin ini mantan napi semua. Jadi mereka sudah selesai menjalani hukuman mereka kembali ke masyarakat, tetapi masyarakat tetap ngecap mereka sebagai orang jahat, orang berdosa. Jadi orang yang pernah mencuri dicap selamanya sebagai orang yang mencuri waktu itu. Nah, orang-orang ini biasa dikucilkan, bukan? Biasa dihindari oleh masyarakat. Tapi Matius undang datang ke rumahnya, duduk makan bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, jadi waktu itu di rumah Matius ada Tuhan Yesus, para murid, dan juga Matius dengan pemungut cukai lainnya, ya, terus juga ada orang-orang berdosa. Dan kita jangan lupakan, di luar rumah Matius, di luar rumahnya, itu juga pasti ada orang banyak. Karena kemanapun Yesus pergi, banyak orang itu ngebuntutin, Bapak Ibu Saudara, betul? Jadi waktu itu Tuhan Yesus sudah mulai terkenal. Di pasal-pasal sebelumnya kita bisa melihat bahwa orang banyak mengelilingi dia. Tuhan Yesus nyebrang, mereka ikut nyebrang gitu loh. Kemana Yesus pergi mereka ikuti. Nah, kemungkinan sampai di rumah Matius juga mereka itu ikut. Nah, di tengah-tengah orang banyak ini muncullah orang-orang Farisi. Jadi orang Farisi ini waktu itu sewot. Ya, sewot itu maksudnya nggak setuju kalau Tuhan Yesus itu, kok kamu duduk dengan orang berdosa, kata mereka. Karena Tuhan Yesus waktu itu sudah seperti pemuka agama pada umumnya waktu itu. Jadi Tuhan Yesus kemanapun dia pergi memberitakan tentang Allah, membahas tentang kitab suci. Bahkan Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang banyak. Jadi seperti tokoh agama waktu itu. Nah, pada umumnya tokoh agama yang hidup pada zaman itu tidak akan duduk bersama-sama dengan orang berdosa. Karena ketika pemuka agama berduduk bersama-sama dengan orang berdosa, itu sama saja mereka menajiskan diri. Ahli Taurat, orang-orang Farisi tidak mau dan tidak pernah mau duduk bersama dengan orang berdosa. Tetapi Yesus melakukannya. Karena itu mereka emosi, nggak setuju. Kenapa gurumu melakukan itu? Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu Tuhan Yesus menjawab seperti ini. Perhatikan kalimatnya ya. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib atau dokter. Bukan orang sehat yang membutuhkan dokter, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi di dalam rumah Matius waktu itu lebih kurang adalah gambaran dari keadaan gereja Tuhan hari ini. Ketika Tuhan Yesus dan orang banyak berkumpul di dalam satu ruangan, Yesus yang menjadi fokus di dalam ruangan itu adalah seperti kita saat ini, bukan? Kita berkumpul bersama-sama di dalam nama Tuhan. Kita berkumpul bersama-sama di ruangan ini karena kita sama-sama percaya dengan Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di rumah Matius waktu itu seperti kita hari-hari ini. Ada orang-orang berdosa. Siapa orang-orang berdosa itu? Kita semua. Kita orang-orang berdosa yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Jadi kita kumpul bersama-sama sebagai satu komunitas di dalam satu ruangan dan waktu yang sama.
yang kita sebut sebagai gereja. Nah, tetapi memang betul Tuhan Yesus tidak bisa kita lihat secara langsung, tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, saya yakin dengan iman, ketika kita beribadah seperti ini, Tuhan Yesus juga hadir, walaupun kita tidak bisa lihat. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini perbedaannya hanya di situ. Tuhan Yesus hari ini tidak bisa dilihat, tetapi tetap hadir secara langsung. Nah Bapak Ibu Saudara, bukan cuma orang-orang berdosa yang juga hadir di dalam gereja itu. Ingat tadi ada orang banyak ya, tetapi juga ada orang Farisi. Dan sampai hari ini, orang-orang Farisi yang hadir waktu itu di rumah Matius, keturunannya itu juga ada. Maksudnya orang-orang yang memiliki sikap seperti orang Farisi itu tetap ada di dalam gereja. Sangat disayangkan. Dan tetapi bukan berarti orang Farisi yang waktu itu hidup dan hadir di rumah Matius, hari ini juga hadir di tempat ibadah kita. Bukan itu maksud saya, tetapi ada orang-orang, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang masih punya sikap yang sama seperti orang Farisi waktu itu. Nah di sepanjang Injil Bapak Ibu Saudara, kisah perjalanan Tuhan Yesus di sepanjang kisah itu, pelayanan Tuhan Yesus selalu diwarnai dengan kehadiran orang-orang Farisi, bukan? Selalu muncul aja, ngomongin tentang pajak muncul, ngomongin tentang hukum Taurat muncul, ngomongin tentang hari Sabat muncul juga. Ada yang disembuhkan, dia juga muncul. Dari hal-hal sepele, bahkan hal-hal yang sebenarnya di mata kita itu adalah sukacita yang harus dirayakan, dipermasalahkan sama mereka. Hal pajak, oke lah, kalau hal pajak kita bisa mengerti. Memang masalah pajak waktu itu antara Romawi dengan Israel itu adalah sesuatu yang sensitif gitu. Jadi memang ya mungkin masih wajar untuk dipermasalahkan. Tetapi yang menjadi masalah besar ketika ada orang disembuhkan oleh Tuhan. Bisa ada orang buta, dia kembali bisa melihat. Orang yang lumpuh bisa kembali berjalan. Dipermasalahkan sama orang Farisi. Dibilang apa? Tuhan Yesus menyembuhkan dengan kuasa iblis. Ini kan maksudnya nggak baik ya. Dan ketika pertanyaan itu dikeluarkan seperti yang tadi ya, dibilang Yesus menyembuhkan dengan kuasa iblis. Di saat yang sama ketika orang Farisi mengucapkan hal itu, ada orang banyak yang ngedengar kan Bapak Ibu Saudara. Perkataan itu bukan menjadi satu serangan bagi Yesus sebenarnya. Apakah Tuhan Yesus ketika mendengar orang Farisi berkata seperti itu, "Hai Yesus, engkau menyembuhkan orang ini dengan kuasa iblis." Lalu Tuhan Yesus kecil hati, kecewa, minder. Lalu Tuhan Yesus pulang ke surga, nggak mau lagi melayani di bumi. Kan enggak. Tapi Tuhan Yesus tetap tegar, tetapi yang menjadi masalah adalah pada iman orang-orang yang di sekitar yang mendengar. Ketika orang banyak yang mendengar itu, enggak semua itu imannya kuat Bapak Ibu Saudara. Ada orang-orang yang baru mencoba untuk melihat siapa itu Yesus. Ada orang-orang yang baru mencoba untuk percaya kepada Yesus. Mencoba mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Tetapi ketika mereka mendengar perkataan orang Farisi, Yesus itu menggunakan kuasa iblis untuk menyembuhkan orang ini. Tidak menutup kemungkinan ada satu atau dua orang yang hadir waktu itu di antara orang banyak menjadi kecewa dan gak jadi mau percaya dengan Tuhan. Maka tidak heran sebenarnya ketika Tuhan Yesus pikul salib. Ingat ya kisah itu ya, ketika Tuhan Yesus pikul salib naik ke Golgota. Di sepanjang perjalanan jalan salib Tuhan itu, ada banyak orang yang melempari dia batu. Ya kan? Wah, dicaci maki, diludahin segala macam. Dan yang melakukan itu bukan cuma pemuka agama dan ahli Taurat, Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma orang Farisi, tetapi juga ada rakyat biasa yang waktu itu sudah terhasut oleh perkataan-perkataan jahat dari orang Farisi yang menjelek-jelekan Tuhan Yesus. Nah, dari kisah yang kita baca tadi Bapak Ibu Saudara, ketika orang Farisi bilang, "Kenapa gurumu duduk bersama dengan orang berdosa?" Karena mereka mau mengubah mindset orang banyak dan para murid waktu itu. Yesus ini sebenarnya nggak beda dengan orang berdosa.
Yesus ini juga sebenarnya orang yang tercela, kan dia duduk, sudah najis tuh, makan duduk, bukan cuma duduk ya, bukan cuma ngobrol, makan bareng loh. Orang dulu itu makan bukan pakai sendok Bapak Ibu Saudara, tapi pakai tangan. Jadi kebersamaan lah ya, maksudnya ya mereka saling comot segala macam, ya ngerti ya maksud saya. Jadi Tuhan Yesus itu juga dianggap najis oleh orang-orang ini. Duduk makan sama orang-orang berdosa. Dan yang dengar waktu itu ada Matius, ada orang berdosa lainnya, ada orang banyak, ada para murid. Bisa saja orang yang mendengar waktu itu, mendengar perkataan yang jahat itu keluar dari kata-kata orang Farisi. Ada orang-orang yang kecewa. Jadi sebenarnya perkataan dari orang-orang Farisi, orang-orang yang menjelekkan Yesus, itu sebenarnya bukan membuat Yesus menjadi goyah, bukan. Bukan menjadi batu sandungan bagi Yesus, bukan. Tetapi menjadi batu sandungan untuk orang-orang yang di sekitar Yesus. Paham Bapak Ibu Saudara ya? Jadi kekristenan kita itu sebenarnya juga didasari dengan perkataan Tuhan Yesus yang tadi kita baca ya. Jadi Tuhan bilang kan ketika orang Farisi berkata, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Tuhan menjawab seperti ini. Bukan orang sehat yang membutuhkan dokter, yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Apa yang kita baca barusan itu adalah Injil, Bapak Ibu Saudara. Kekristenan, kita semua bisa hadir di ruangan ini, duduk bersama-sama karena kita sepakat, kita orang-orang yang menerima Injil. Injil itu mengisahkan ketika kasih Allah itu tidak menghukum orang-orang yang berdosa, tetapi malah menyelamatkan, mengasihi, dan memberikan kita satu kehidupan bersama dengan Allah melalui siapa? Yesus Kristus. Dan kita bersama-sama di ruangan ini sepakat akan hal itu. Nah, ketika Tuhan Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Siapa orang benar yang dimaksud Tuhan di dalam bagian ini, dan siapa orang yang berdosa yang dimaksud Tuhan di bagian ini? Ada sebagian orang pasti berpikir, orang berdosa yang dimaksud adalah yang duduk makan bersama dengan Tuhan. Ya kan, Matius, teman-temannya, terus juga orang banyak yang mendengarnya, itu orang-orang berdosa dianggap. Tetapi tidak untuk orang Farisi itu. Orang Farisi itu dianggap sebagai orang yang selalu benar gitu loh, menganggap dirinya selalu benar. Tetapi saya yakin ketika Tuhan Yesus mengatakan hal ini, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Orang berdosa yang dimaksud Tuhan di sini bukan cuma Matius, bukan cuma pemungut cukai lainnya, bukan cuma orang berdosa yang duduk makan sama mereka, bukan cuma para murid dan orang banyak, tetapi termasuk orang Farisi yang sewot waktu itu. Mereka juga termasuk. Karena pada dasarnya tidak ada orang benar di dunia ini. Alkitab sendiri berkata bahwa semua manusia sudah jatuh dari kemuliaan Allah, sudah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada orang benar, tidak ada yang mencari Allah, dan tidak ada lagi yang mau menyembah Allah. Semua manusia berdosa. Maka sebenarnya yang Tuhan Yesus maksud dari sini adalah dia datang itu juga termasuk untuk orang Farisi itu. Dan ini terbukti benar Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus itu bukan cuma mau duduk makan bersama dengan orang-orang berdosa. Ya kan, Zakeus, di kisah ini ada Matius, dia duduk dengan Maria dan Marta. Tetapi juga Injil mencatat bahwa Tuhan Yesus juga pernah duduk makan bersama dengan orang Farisi, Bapak Ibu Saudara. Di Injil Lukas, Tuhan Yesus itu juga datang ke rumah orang Farisi, duduk makan di sana. Memang betul orang Farisi punya sikap yang tidak baik, tetapi bukan berarti Tuhan menolak mereka loh. Memang betul Tuhan sering berdebat dengan orang Farisi, ya kan, kayak apologetik gitu, berdebat tentang teologi, tetapi bukan berarti Tuhan benci dengan mereka loh. Tuhan itu juga sayang dengan mereka, sama seperti Tuhan sayang dengan kita. Sama seperti Tuhan mengasihi juga Matius, Zakeus, dan orang berdosa lainnya. Kita sebenarnya dengan orang Farisi itu sama-sama berdosa, bentuk dosanya aja beda. Nah, di dalam Kisah Para Rasul,
Itu juga kita bisa lihat bahwa ada ketika dalam pelayanan para rasul ya. Di kisah para rasul itu Tuhan Yesus sudah naik ke surga waktu itu. Jadi sisanya tinggal para murid. Petrus ya, Yohanes, Filipus segala macam itu mereka melayani di Yerusalem. Nah, dalam pelayanan itu Bapak Ibu Saudara, dicatat oleh Alkitab bahwa ada orang-orang dari kelompok Farisi. Kelompok orang-orang Farisi menjadi percaya kepada Tuhan. Mereka memberikan diri dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka juga adalah orang-orang berdosa yang menerima keselamatan dari Tuhan. Bahkan Paulus, Bapak Ibu Saudara, Paulus yang menuliskan 13 kitab, ya, 13 kitab di Alkitab Perjanjian Baru kita ini, itu dulunya siapa? Orang Farisi. Dia bagian dari orang Farisi, bahkan dia leadernya Bapak Ibu Saudara, ketuanya dari orang Farisi. Kalau ngelemparin orang batu, dia paling depan. Tapi orang seperti ini diubahkan oleh Tuhan. Dulunya dia adalah orang yang mencerai-beraikan jemaat Tuhan di dalam gereja. Tuhan ubah hidupnya menjadi orang yang membangun gereja di mana-mana. Dulu dia orang yang kalau orang mau ibadah dibubarin, bahkan gerejanya dibakar sama dia. Sekarang menjadi orang yang memberitakan Injil Tuhan di mana-mana. Bahkan kita di Indonesia ini Bapak Ibu Saudara, juga adalah hasil ya, secara tidak langsung adalah hasil dari pelayanan Paulus. Karena waktu itu Injil cuma eksklusif di orang Israel. Tetapi karena Paulus, dia bergerak pertama kali ke luar negeri memberitakan Injil, sehingga kita orang-orang Asia, termasuk Indonesia kita ini, bisa mendengar Injil juga karena Paulus. Dulunya dia siapa? Orang Farisi. Ya sebenarnya orang berdosa yang Tuhan maksud, kedatangan dia untuk orang berdosa bukan cuma untuk seperti yang kita tahu, perampok, pencuri, penzina, bukan cuma itu saja. Pemfitnah juga, pembawa perpecahan gereja juga, untuk orang-orang itu juga. Nah jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan mencari ya, ketika kita mendengar pertanyaan misalnya siapa orang Farisi di dalam gereja. Pikiran kita langsung mikir satu wajah, oh sebelahku ini misalnya. Terus kita mulai nunjuk-nunjuk wong. Enggak, bukan itu tujuan kita pagi hari ini belajar. Kita tidak akan mencari siapa orang Farisi di gereja kita, siapa orang paling berdosa di gereja kita, siapa yang membawa perpecahan di dalam gereja kita. Tidak. Tetapi kita akan bersama-sama introspeksi diri. Karena percuma kita melakukan itu. Apakah dengan kita tahu siapa orangnya, orang itu bisa berubah? Enggak. Apakah dengan kita tahu orang itu, kita keluarkan dia dari gereja, itu menyelesaikan masalah? Enggak. Permasalahannya malah nambah. Orang yang barusan kita keluarkan, kita anggap dia orang Farisi. Tuhan juga mati buat dia loh. Tuhan juga berkorban di atas kayu salib untuk orang seperti itu loh. Jadi tidak sepantasnya kita menuduh orang. Ketika kita mendengar siapa orang Farisi di ruangan ini, lalu kita berpikir ada satu wajah, di detik yang sama kita jadi orang Farisi juga Bapak Ibu Saudara. Kita mulai menuduh orang lain. Tetapi pagi hari ini kita koreksi diri bersama-sama. Termasuk saya. Apakah kehadiran kita di dalam gereja itu membawa damai sejahtera dari Tuhan? Atau kehadiran kita selama ini membawa huru-hara? Oh bukan huru-hara juga ya, maksudnya perpecahan, perselisihan. Yang mana posisi kita? Jika kita sadar, iya ya, mungkin selama ini sikapku kurang baik. Sehingga mungkin ada orang-orang saudara-saudaraku di dalam gereja yang tersinggung karena perkataanku. Ataupun sampai pernah ada yang keluar dari gereja karena sikapku. Malas datang ke gereja karena sikapku. Kalau misal kita sadar akan hal itu, kita jangan kecil hati. Kita jangan merasa kita tidak layak berada di dalam gereja. Tapi di satu sisi Bapak Ibu Saudara, saya mau berkata, kita sebagai posisi orang yang menghakimi ataupun yang dihakimi, kita adalah sama di mata Tuhan. Tidak ada yang lebih suci. Dosa kita bentuknya berbeda, tetapi kita sama-sama orang berdosa.
Jikalau kita menjadi posisi orang Farisi ataupun menjadi korban dari orang Farisi, kita sama-sama dikasihi Tuhan. Jadi kita adalah orang-orang yang sakit yang dimaksud oleh Tuhan dalam bagian ini. Orang-orang sakit yang sebenarnya membutuhkan dokter, yaitu siapa? Yesus Kristus itu. Kita semua Bapak Ibu Saudara, itu butuh pemulihan, pengobatan dari Tuhan. Nah, dalam surat-surat Paulus Bapak Ibu Saudara kepada jemaat yang bermasalah, ya, seperti kalau kita baca Alkitab di Korintus, Efesus, ya, Filipi, itu punya masalah masing-masing. Di Roma, masalah orang Yahudi menjadi Kristen sama orang non-Yahudi jadi Kristen. Orang Yahudi bilang, kalian orang Kristen Yunani juga harus disunat gitu, supaya kalian bisa selamat di dalam Tuhan Yesus. Percaya dan dibaptis saja itu tidak cukup, kalian harus disunat. Wah, bertengkar karena hal itu. Terus masalah makanan juga pernah terjadi di dalam gereja Paulus. Bukan gereja Paulus juga ya, gereja Roma gitu. Di Roma juga pernah mengalami masalah seperti itu. Ada orang-orang yang menganggap dirinya paling benar. Kalian orang non-Yahudi nggak boleh makan cunyu. Nah, ini masalah kan? Kayak kami nih orang Yahudi nggak makan karena itu haram. Kalian bisa kehilangan keselamatan loh, gitu loh. Dibilang, wah awalnya mungkin bisa cuma debat karena konsumsi latihan KU ya. Misalnya mereka ada latihan KU kan, oh ada konsumsi cunyu, yang Yahudi ribut. Wah nggak boleh cunyu segala macam. Lama-lama itu bertengkar sampai ada yang keluar dari gereja Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca di kisah Roma, kitab Roma ya, kita bisa lihat ada orang-orang yang sampai meninggalkan gereja karena sikap orang-orang Farisi seperti itu. Tetapi menariknya, ketika Paulus menangani hal ini, Paulus tidak digerakkan oleh Tuhan untuk mengusir orang-orang yang jahat itu. Tidak pernah. Tuhan tidak pernah keluarin orang-orang itu. Buat onar aja di gereja. Cari masalah aja di gereja, ngerasa dirinya paling benar aja. Enggak pernah. Malah Paulus didik, Bapak Ibu Saudara. Paulus dengan sabar tulis itu, ayo kamu jangan berantem, jangan lagi menghakimi. Ayo kejar damai sejahtera. Kerajaan Allah itu bukan tentang makanan, tetapi tentang sukacita dari Roh Kudus segala macam. Dengan sabar Paulus mendidik mereka. Dan Tuhan tidak pernah mau mengusir orang-orang seperti itu. Karena memang gereja Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita pahami tadi di awal, kita ini terbentuk karena kita percaya dengan Injil, bukan? Ketika kita percaya dengan Injil, di sisi lain, di saat yang sama, kita sebenarnya mengakui bahwa diri kita adalah orang berdosa. Bahwa diri kita tidak sempurna. Bahwa diri kita butuh pertolongan Tuhan, banyak kelemahan. Maka kita menerima Injil itu. Maka sebenarnya gereja itu isinya tempat orang-orang tidak sempurna, Bapak Ibu Saudara. Jangan berpikir ketika kita masuk gereja isinya itu malaikat semua. Enggak. Justru sebaliknya, setiap kita itu punya kelemahan, setiap kita itu punya kekurangan. Kita semua ini punya dosa kita masing-masing. Maka dari itu sebenarnya gereja adalah orang Farisi ya di situ, orang sok tahu dan merasa benar juga di situ, orang yang pernah mencuri ya di situ, orang yang pernah berzina ya di situ. Mau kemana lagi orang-orang ini pergi selain ke gereja? Di tempat lain orang-orang seperti ini bisa dikucilkan, bisa dibuang, tetapi di dalam gereja, hanya di dalam gereja, orang-orang seperti ini bisa diterima, bisa dididik. Dan Tuhan Yesus tidak cuma menerima Bapak Ibu Saudara, tetapi memproses. Ya, kita di dalam gereja ini bukan berarti seperti saya bilang, ya kita semua tidak sempurna. Ya udah, nggak mau berubah, tetap kayak gitu. Enggak. Tetapi juga Tuhan, ketika Dia menerima, Dia juga memberikan kita Roh Kudus, bukan? Melalui Roh Kuduslah Tuhan Yesus itu mendidik kita. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, bukan berarti setelah selesai khotbah, ya, selesai ibadah, orang-orang yang bermasalah menjadi lurus hidupnya. Enggak pasti.
konflik akan selalu ada di dalam gereja. Permasalahan, orang-orang bermasalah di dalam gereja akan pasti selalu ada. Sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali ke dunia ini, gereja akan terus seperti itu. Jadi kita jangan anggap gereja yang ada konflik itu kita melihat sebagai gereja yang tidak sehat, gereja setan. Tidak. Gereja paling besar di dunia sekalipun itu juga punya masalahnya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Jadi biarlah kita di dalam gereja yang sudah pasti berkonflik, gereja yang sudah pasti ada gesekan satu sama lain. Kita tinggal pilih, kita mau hadir sebagai apa? Sebagai api yang membuat lebih besar api itu keluar ketika ada konflik, kita makin bumbui, wah dia yang salah, wah berantem dalam gereja, pecah. Atau sisi yang lain, kita menjadi solusi di dalam gereja itu. Ketika yang lain berantem, ya kita nggak ikut berantem, kita mencoba untuk mencari solusi. Tetapi kalaupun Bapak Ibu Saudara, itu gereja itu tetap perubahannya sedikit, perlahan-lahan, gak apa-apa, memang tidak ada sesuatu yang instan. Ya seperti kata Paulus ketika jemaat Roma itu berkonflik, saya akan bacakannya. Paulus tulis seperti ini. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Nah, tetapi kalaupun di tengah kelemahan kita, konflik tetap terjadi, tanpa kita sadari juga sebenarnya melalui konflik itu, Tuhan sedang mendidik kita. Tuhan sedang mendidik kita menjadi pribadi yang lebih dewasa imannya. Ketika kita berkonflik satu sama lain, kita menjadi lebih tahu, oh sikap dia seperti ini, dan sikapku kelemahannya seperti ini. Terkadang melalui konflik lah kita baru tahu kelemahan kita itu apa. Dan terkadang melalui konflik lah kita bisa bertumbuh. Walaupun sakit, tetapi kita bertumbuh bersama dengan Tuhan. Dan Paulus orang yang pemimpin dari orang Farisi itu saja, yang membawa perpecahan gereja dulunya, bahkan dia menganiaya jemaat Tuhan, bisa Tuhan ubahkan menjadi pembawa berkat di dalam gereja. Kita juga Bapak Ibu Saudara, kita hanya Farisi-Farisi kecil, belum ada yang bakar gereja kan hari ini? Ya kan? Belum ada yang menganiaya, contoh Daniel kan belakangan ini. Paulus pernah. Kita cuma orang Farisi-Farisi kecil yang kejahatan kita tidak sebanding juga dengan Paulus. Kalau Paulus bisa diubahkan, kita juga. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, sesuai dengan visi gereja KJ juga ingin membangun satu komunitas yang sehat di dalam Tuhan. Ayo dukung contoh Danielnya, jangan dia kerja sendiri, kita menjadi komunitas yang bertumbuh itu. Ada apa? Pelatihan ya kita ikut, ada komsel ya kita ikut di dalamnya, supaya di dalam itulah melalui komsel, ibadah, khotbah, seminar, pelatihan, dari situ juga Tuhan membentuk pribadi kita. Mari kita berdoa. Bapak bersyukur untuk kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Kemurahan hati Tuhan tidak berhenti-hentinya menegur dan mengajari setiap kami. Kami memang manusia tidak sempurna Tuhan, setiap kami memiliki kelemahan. Dan setiap kami juga seringkali bisa menyakiti hati sesama kami di dalam gereja. Tuhan, jikalau saat ini di dalam relasi satu sama lain di dalam jemaat Tuhan di tempat ini ada satu konflik yang tersimpan ataupun ada satu dendam mungkin karena satu hal sudah terjadi, Tuhan Yesus tolong kiranya Engkau yang hadir untuk memulihkan, memberikan damai sejahtera di dalam gereja ini seperti yang kami rasakan hari-hari ini, di mana suasana kekeluargaan dalam gereja ini begitu baik. Bersyukur akan hal itu dan kami terus berdoa Tuhan. Biarlah suasana damai sejahtera di dalam gereja ini tidak berubah, terus Tuhan pelihara. Melalui orang-orang yang hadir di dalamnya, orang-orang yang baru yang datang ke tempat ini juga merasakannya. Dan juga jika ada konflik yang terjadi Tuhan,
Tuhan Yesus yang tolong berikan hikmat kepada setiap jemaat Tuhan. Dan juga berikan kerinduan hati untuk bertumbuh menjadi orang yang dewasa di dalam iman. Orang yang dewasa secara sosial juga. Tuhan Yesus yang tolong setiap kami. Sebab tanpa Tuhan kami tidak mampu melakukannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Seperti biasa, persembahan bisa dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang sudah ada di layar. Bisa juga melalui scan barcode. Dan bagi Bapak Ibu dan saudaraku yang hadir onsite, boleh memberikan persembahan melalui amplop persembahan dan nanti ketika pulang dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian, kunaikan syukurku. Ada kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang selamatkan dan pulihkanku. Kunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yuk Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita bertepuk tangan bersuka cita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Hidup yang kau beri dan kini. Sekali lagi. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat satu lagi kesempatan kami pada hari ini membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa persembahan ini sungguh jauh jika dibandingkan dengan berkat yang telah kami terima yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menerima persembahan ini dan biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk berbagai kegiatan, untuk berbagai pelayanan di gereja kami. Terlebih dari itu Tuhan, ajar kami Tuhan memberikan totalitas hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Baik, shalom, selamat siang jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Sekali lagi saya sapa, shalom. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama beribadah bersama pada siang hari ini. Dan saudara sekalian, seperti yang sudah disampaikan melalui khotbah yang disampaikan oleh Guru Injil Richard,
tentu saya percaya setiap jemaat mendapatkan berkat rohani yang luar biasa sekali. Satu tema yang tentunya dekat dengan kehidupan kita, saudara. Saudara, dari rangkaian khotbah yang disampaikan oleh Guru Injil Richard, sebenarnya menyatakan satu hal, saudara, bahwa sebenarnya setiap diri kita ini adalah imperfect disciples. Setiap kita adalah murid-murid yang tidak sempurna itu. Dan setiap kita sebenarnya juga tidak akan pernah menjadi seorang yang sempurna. Kita tidak akan pernah menjadi seorang pelayan atau jemaat yang sempurna, saudara. Karena sesungguhnya yang bisa menyempurnakan apa yang kita lakukan, bahkan kehidupan kita, hanya anugerah Kristus semata. Maka dari itu, saudara, biarlah khotbah hari ini juga boleh kembali menguatkan kita dan sekaligus mengingatkan identitas diri kita, bahwa kita ini, we are the imperfect disciple, begitu ya. Baik, saudara sekalian, menyambut dan menyapa setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara onsite yang baru pertama kali hadir, juga yang mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing melalui channel YouTube GKY Kebonjeruk Palembang. Kami mengucapkan selamat datang bagi setiap kita. Dan saat ini di dalam ibadah onsite terbatas, kita mau menyambut dua rekan pemuda yang baru pertama kali hadir beribadah dengan kita, Saudara William dan juga Nando ya. Dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita berikan sambutan yang hangat kepada dua rekan kita. Silakan duduk kembali. Ya, dua rekan pemuda yang biasa melayani juga di Komisi Pemuda GKY Palembang, begitu. Saya dengan Nando masih ada kaitan saudara sepertinya ya, soalnya wajahnya agak mirip begitu. Senyuman saudara membuktikan kebenarannya. Baik, saudara sekalian, selamat datang kepada dua saudara kita, dan jika belum ada tempat beribadah yang tetap, kami sangat senang untuk menyambut kedua rekan, untuk kita boleh bersama-sama bertumbuh dan memiliki komunitas juga di tempat ini. Baik, saudara sekalian, ada beberapa warta jemaat yang akan menjadi penekanan bagi setiap kita. Yang pertama, tetap mengundang dan mengingatkan setiap jemaat untuk mengikuti kebaktian doa malam kita. Setiap hari Selasa jam 6 sore dan hari Selasa besok kita akan dilayani oleh Pendeta Edi Triatmoko, begitu. Seorang pembicara yang luar biasa dan tentu dikenal oleh setiap kita. Kenapa tertawa sih, begitu ya? Beliau hamba Tuhan luar dan sekarang melayani di gereja di Bengkulu, begitu ya. Dengan tema mengapa kita harus loyal kepada gereja lokal. Wah, tentunya ini tema yang sangat menarik sekali. Maka dari itu mari kita boleh bersama-sama mengikuti kebaktian doa malam. Jika saudara nyaman untuk mengikuti Zoom, dipersilahkan. Namun jika saudara lebih nyaman untuk mengikuti via YouTube, juga dipersilahkan bagi setiap jemaat Tuhan. Dan diingatkan kembali bahwa nomor Zoom kita itu berubah, saudara, begitu ya. Nanti untuk nomor yang baru atau link yang baru akan diinformasikan di bidang masing-masing dan di grup WA jemaat, begitu. Lalu kemudian berikutnya tetap mengingatkan setiap orang tua untuk bisa menghimbau anak-anaknya dapat mengikuti ibadah sekolah minggu melalui tayangan YouTube GKY Kebonjeruk. Lalu berikutnya saudara, diingatkan kembali bahwa mulai minggu ini, hari ini kita akan mengadakan kelas katekisasi dan diadakan jam 12.30 siang. Namun kita masih membuka pendaftaran bagi jemaat Tuhan yang kepengen belajar iman Kristen atau yang kepengen mengikuti kelas katekisasi ini. Lalu berikutnya diingatkan kembali kepada setiap pengurus dan juga BPP GKY Kebonjeruk bahwa selama 3 minggu ke depan kita akan mengadakan kelas pembinaan pengurus yang ada. Dan kita sudah mulai kelas pembinaan yang pertama itu kemarin malam. Dan bersyukur yang ikut kurang lebih sekitar 29 orang, begitu ya. Ada beberapa yang izin, tetap mengingatkan setiap kita. Masih ada 2 minggu ke depan, yaitu tanggal 18 September dan juga 25 September. Lalu berikutnya saudara, informasi dari bidang Sarpras saudara, seperti yang jemaat sekalian ketahui bahwa di luar daripada kompleks atau lingkungan gereja kita itu sedang diadakan renovasi lingkungan, begitu ya. Maka dari itu jika saudara sekalian
yang ingin berpartisipasi atau berbagian di dalamnya juga dipersilahkan, begitu ya. Sebagai satu jemaat Tuhan, sebagai satu komunitas, mari kita sama-sama memiliki satu sense of belonging, begitu ya. Rasa memiliki terhadap gereja Tuhan dan kita boleh berbagian di dalamnya. Lalu kemudian ada warta atestasi bagi kita sekalian saudara, atas nama Bapak Hermanto Wijaya dan Ibu Evi Andreni Kustiadi. Mari kita berikan tepuk tangan buat saudara kita. Iya. Kalau kata CFV-nya produk lama tapi itu baru. Oh, oke, baik. Lalu kemudian yang terakhir saudara, dalam rangka perayaan HUT KJ yang kedua yang kita sudah lakukan di awal Agustus kemarin, maka setiap jemaat akan mendapatkan souvenir HUT gereja kita. Dan diingatkan sekali lagi bahwa souvenir ini diperuntukkan bagi mereka yang belum mendapatkannya. Jadi bagi jemaat yang hadir secara onsite, yang sudah pernah mendapatkannya kemarin, itu diharapkan untuk tidak mengambil kembali. Demikian yang bisa diinformasikan bagi setiap kita, bagi jemaat yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut berkenaan dengan kegiatan gereja, informasi penting lainnya saudara dapat lihat di dalam warta jemaat kita yang bisa di-download di kolom deskripsi YouTube kita, atau melihat aplikasi GKY Kebonjeruk. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, sebelum kita akan diutus pulang ke tempat rumah kita masing-masing dan kita akan menjalani hidup kita, dengarkanlah ayat pengutusan yang terdapat di dalam Kolose 2 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata bagi kita, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia." Mari kita kembalikan seluruh pujian, hormat dan kemuliaan bagi Tuhan kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang datang daripadanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan kepada kita wajahnya dan memberikan kepada kita damai sejahtera. Kiranya berkat daripada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus boleh memberkati kehidupan pribadi saudara, pekerjaan, usaha, dan keluarga masing-masing. Dan kiranya kita juga boleh menjadi saksi Kristus, membawa terang kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Jemaat silakan duduk kembali saat teduh bagi kita sekalian.